Uji klinis vaksin Pfizer dan BioNTech masih dalam tahap awal, tapi dari hasil uji pada 44.000 relawan, para ilmuwan yakin vaksin ini bisa melawan virus corona. Vaksin ini menggunakan teknologi baru yaitu RNA duta dan masih menunggu persetujuan BPOM AS. Sekalipun dipercepat, tetap ada beberapa tantangan. There are big manufacturing challenges. There are logistics challenges. This vaccine needs to be stored at minus 80 degrees Celsius. Bagi negara kaya, tantangan ini bukan masalah besar, tapi bagi negara miskin, menjalankan program vaksin tidaklah mudah. Klinik di Burkina Faso ini misalnya, lemari pendinginnya kerap rusak dan memaksa pekerja medis untuk membuang isinya. Data PBB menunjukkan sistem kesehatan yang melayani 2/3 populasi dunia tidak punya fasilitas pendingin yang memadai. Si aujourd'hui nous devons vacciner contre augmenter notre vaccination contre le corona par exemple, il nous faut beaucoup plus de frigo pour garder les vaccins. Ketersediaan listrik juga jadi masalah. The hot climate means that the cooling devices are more important and have to work harder. It's a lack of electricity. It's developing economy. So if you look in a number of these markets, you can find areas countries where perhaps 30-40% of the health centers don't have access to electricity. Tahun 2019 lalu, UNICEF, organisasi PBB yang berfokus pada anak-anak, menggelontorkan 85 juta dolar Amerika untuk alat pendingin bertenaga surya di Afrika dan Asia. UNICEF juga menyimpan stok alat suntik dan mengembangkan penyimpanan pendingin serta sistem transportasi mengantisipasi persetujuan vaksin. Selain itu, perlu pendekatan komunitas untuk meyakinkan warga bahwa vaksin aman. Food and Drug Administration atau BPOM AS mengharuskan tingkat efektivitas vaksin mencapai 50% untuk bisa disetujui dan dipasarkan ke masyarakat luas. Jika vaksin milik Pfizer dan BioNTech ini disetujui untuk dipasarkan, BPOM AS dan Pusat Pengendalian Penyakit Menular akan melakukan pemantauan selama 2 tahun sejak tanggal vaksin. Sedikitnya ada 53 vaksin pada tahap uji klinis dalam perlombaan global untuk menemukan vaksin virus corona yang aman. Ada pula kekhawatiran akan nasionalisme vaksin yang memungkinkan negara-negara kaya membeli semua vaksin untuk warganya. Sedikitnya 184 negara bergabung dalam aliansi vaksin COVID-19 global atau COVAX untuk menjamin distribusi yang adil. With the goal being to help produce 2 billion doses of various COVID vaccines that could be distributed to all of these countries around the world by the end of 2021. Namun para ilmuwan mengingatkan, sampai program vaksinasi berjalan, penting bagi pemerintah dan berbagai pihak untuk menekan angka penularan terutama dengan melonjaknya kasus positif belakangan ini. Demikian laporan VOA.